Dan pemirsa untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Sore. Baik, Baik, Pak selamat Riza, sore, saya Mas ke Toto. Bung Riza Bang terlebih Riza dahulu. masih belum kebuka tuh, Bang Riza. Audionya Suaranya. Bung Riza belum Nah. terbuka. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Toto, Mas Seno, Mbak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bung Riza terlebih dahulu. Bung Riza, Jawa Tengah ini kan basis massa PDI Perjuangan. Gentarkah dengan kans Ahmad Lutfi di sana? Ya, pertama tentu kita semua tahu sejak lama memang Jawa Tengah merupakan kandang banteng ya. Apalagi di Jawa Tengah ini basis penduduk, basis konstituen daripada PDIP sangat besar dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Tentu kami harus menyiapkan berbagai strategi konsep pemenangan. Namun kami bersyukur yang pertama kami memiliki calon gubernur dan wakil gubernur yang memiliki integritas, kompetensi, pengalaman dan track record yang baik. Pak Ahmad Lutfi sendiri pernah menjadi Kapolda dan lama memang di Jawa Tengah tour of duty-nya kelilingnya sebagai dinas di kepolisian. Kemudian Tats Yassin juga sebelumnya malah pernah mendampingi Mas Ganjar sebagai wakil gubernur satu periode. Jadi bekal ini menurut saya bekal yang baik, modal yang cukup sebagai satu pasangan calon. Dua tokoh ini sangat mumpuni untuk dapat memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Yang kedua, kami juga bersyukur bahwa kedua pasangan ini diusung oleh koalisi Tim Plus, yaitu koalisi yang cukup banyak jumlah partai yang bergabung. Dan yang ketiga, kami juga bersyukur di Pilpres 2024 ini pasangan Prabowo Gibran bisa menang di kandang banteng. Jadi setidaknya atas 3 bekal modal awal ini, kami punya keyakinan dan optimisme pasangan Ahmad Lutfi dan Tats Yassin bisa menang di Jawa Tengah. Tentu semua pasangan punya kesempatan yang sama, tapi kami punya keyakinan dan optimisme pasangan yang kami usung akan menang di Jawa Tengah. Oke, baik. Saya ke Bung Seno. Bung Seno, ini kan nama dari Ahmad Lutfi lebih dulu beredar di bursa Pilkada Jawa Tengah. Apakah Andika Perkasa diusung untuk menandingi Ahmad Lutfi atau dipersiapkan sejak lama? Oke, ya pada dasarnya kalau bicara kompetisi pilkada, memang logika yang dibentuk dari awal adalah memang inilah wahana untuk merayakan perbedaan. Maka ya harus saling bersemangat untuk mengalahkan satu sama lain karena ini konteksnya kompetisi dan itu sesuatu yang baik dan konstitusional. Nah, dalam konteks Jawa Tengah, memang kita sadar bahwa kita harus mengajukan kader terbaik untuk bisa maju di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Karena kita dari tahun ke tahun dipercaya menangkan pemilu legislatif di Jawa Tengah. Artinya ya kan menjadi sangat penting untuk dilakukan di Jawa Tengah. Apalagi kalau bicara kita sebelumnya memiliki gubernur incumbent, ada Mas yang 2 periode di sana. Lalu sebelumnya juga PDI Perjuangan dari waktu ke waktu selalu diberi kepercayaan dan mandat rakyat untuk memenangkan pileg di Jawa Tengah. Jadi nama yang ditampilkan harus yang terbaik. Nah, buat kami paduan antara Jenderal Andika dan Mas Hendy ini adalah paduan yang saya rasa sangat melengkapi satu sama lain. Di satu sisi Pak Andika ini adalah Panglima TNI yang dikenal sangat progresif waktu dulu memimpin militer. Artinya berbagai kebijakan beliau itu menerobos kultur-kultur lama yang dianggap itu tabu bahkan. Ini kemudian dilakukan dalam rangka melakukan pelembagaan yang lebih modern di tubuh militer. Lalu kemudian Pak Hendy ini sebagai mantan eksekutif Wali Kota Semarang 2 periode di Jawa Tengah, kemudian Kepala LKPP di saat sekarang sedang melakukan proses digitalisasi keseluruhan sistem pengadaan negara, itu kemudian kita anggap sebagai paduan yang tepat. Satu adalah Panglima TNI yang ini kental pengalaman memimpin militer. Yang satu lagi adalah
seorang mantan wali kota Semarang 2 periode yang sangat mengerti medan tempur di Jawa Tengah. Jadi buat kami ini bukan semata-mata seperti judul-judul yang seru yang kita selalu bahas ini perang bintang, tapi lebih dari itu, beyond itu, ini adalah perang gagasan yang sehat, perang ide yang baik, dan juga ini kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas kader terbaik kami yang selama ini memang kami dekat dengan konstituen di Jawa Tengah. Jadi ini perang ide, Mbak. Oke, dari dua paslon, ini sama-sama optimis. Bung Toto, secara elektabilitas mana yang lebih unggul? Iya, memang kalau kita lihat elektabilitas, Ahmad Lutfi masih lebih unggul. Kenapa? Karena memang sudah bekerja sudah lama. Kalau kita datang ke Jawa Tengah tanpa melakukan survei, kita tahu tuh baliho-baliho dan spanduknya itu mirip sekali dengan ketika PSI itu menjelang pileg sampai ke daerah-daerah pedalaman pun itu ada semua balihonya. Logistiknya kuat sekali. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran resmi sudah terlihat Ahmad Lutfi walaupun masih menjadi Kapolda saat itu sudah menunjukkan niatnya untuk maju. Sementara Jenderal Andika kita tahu betul-betul dianggap tanda kutip kejutan, walaupun sempat ada namanya dimunculkan dalam sebulan terakhir. Artinya memang walaupun Jenderal Andika adalah tokoh nasional, tapi mulai startnya ini bisa dikatakan agak telat. Sehingga yang akan menjadi tantangan utama buat Jenderal Andika menurut saya adalah waktu. Itu adalah lawan utama jadi Jenderal Andika. Nah, bagaimana sih plus minusnya kalau kita lihat Ahmad Lutfi karena sudah lama bergerak, itu kekuatan tersendiri. Kekuatan kedua tentu saja mesin politik yang lebih besar. Betul ini kandang banteng, tapi banteng hanya sekitar 26%, sehingga masih butuh PR tersendiri untuk bisa menyentuh angka 50% plus 1 kalau kita bicara angka minimal untuk memenangkan pertarungan head to head. Yang ketiga, tanda kutip yang saya harapkan tidak terjadi ya, bahwa ada kesan Komjen Ahmad Lutfi ini didukung oleh kekuasaan. Agak mirip dengan apa yang terjadi pada Prabowo Gibran. Saya berharap apa yang dianggap bisa menjadi aset untuk memenangkan pertarungan, yaitu pengerahan aparat, pengerahan birokrat, lalu bansos misalnya, itu tidak terjadi. Tapi harus diakui secara elektoral itu ada kekuatan tersendiri. Kelemahannya apa buat Komjen Ahmad Lutfi? Kelemahannya menurut saya adalah kalau kemudian orang memang malah memposisikan dia adalah perwakilan polisi. Karena ketika itu terjadi, pihak Pak Andika itu akan dianggap mewakili institusi TNI. Saya berharap itu tidak terjadi ya, karena tidak boleh perwakilan institusi TNI dan Polri yang harusnya netral itu kemudian ikut berhadapan-hadapan seperti pada judul ini. Karena kalau kita bandingkan kepuasan atau kepercayaan publik antara polisi dengan TNI pasca reformasi dalam survei itu selalu menempati posisi paling atas dalam teras publik. Itu juga analis terkait dengan Jenderal Andika, kekuatannya ada di situ. Kalau kemudian perilakunya, image-nya itu disejajarkan dengan institusi TNI yang dianggap positif oleh publik, itu jadi kekuatan tersendiri. Kekuatan kedua adalah soliditas dari PDI Perjuangan. Kita tahu keduanya ini kader PDI Perjuangan, Mas Hendy bahkan tingkat pengenalan lebih tinggi Jawa Tengah minimal di Semarang dan sekitarnya, Semarang Raya, karena memang pernah berkiprah dan dianggap wali kota berhasil. Tapi itu juga kelemahan. Ketika soliditas dari PDI Perjuangan itu ternyata tidak cukup secara matematika politik untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang terakhir adalah menurut saya kita nggak bisa berhitung dari survei yang ada sekarang. Kita tahu perubahan konstelasi politik dalam sebulan 2 bulan terakhir sangat tinggi. Dan untuk pemilihan gubernur, apalagi daerah seperti Jawa, konstelasi politik di level nasional itu sangat berpengaruh. Contoh, kita bicara bulan Februari lalu, Jokowi adalah kekuatan. Sekarang di-endorse Pak Jokowi, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Apakah itu sebuah aset atau jangan-jangan liabilities ketika kita tahu gelombang besar terkait penolakan revisi Undang-Undang Pilkada itu juga terkait dengan penolakan terhadap dinasti dari keluarga Jokowi. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Riza. Bung Riza, bagaimana untuk meyakinkan kalau majunya Ahmad Lutfi tidak akan membawa nama institusi Polri? Ya tentu peserta pemilu, apalagi sekelas Ahmad Lutfi dan saya yakin juga Pak Andika, tidak akan membawa menyeret-nyeret institusi masing-masing. Karena apabila kedua pasangan ini atau kedua calon ini membawa institusi, tentu justru merugikan ya calon tersebut. Apakah buat Ahmad Lutfi, apakah buat Andika, itu sangat merugikan mereka sendiri. Jadi kami yakin Pak Ahmad Lutfi tidak akan membawa menyeret-nyeret institusi Polri. Apalagi Polri punya tugas penting
dalam rangka menjaga keamanan dan netralitas institusi Polri dalam pilkada serentak yang pertama kali ini secara nasional. Namun demikian memang kebetulan memang Pak Ahmad Lutfi ini sebagai Kapolda memang dekat dengan masyarakat ya. Jadi masyarakat memang sudah telanjur tahu bahwa yang bersangkutan ini ya Jenderal Polisi, bahwa yang bersangkutan Pak Ahmad Lutfi memang Kapolda di Jawa Tengah. Jadi tidak mudah memang memisahkan bahwa Ahmad Lutfi bukan polisi. Tentu ini semua sudah tahu, begitu juga Pak Andika tidak bisa memisahkan Pak Andika dengan TNI. Tentu dia adalah purnawirawan TNI. Begitu juga Pak Ahmad Lutfi. Namun demikian kami meyakini masyarakat sudah semakin cerdas, semakin tahu akan memilih Pak Ahmad Lutfi karena integritasnya, karena kompetensinya, karena jaringannya, karena pengalamannya, program dan ide-ide yang ditawarkan yang selama ini, selama menjabat di kepolisian keliling di Jawa Tengah itu sangat dekat dengan masyarakat. Tidak hanya dekat dengan para kiai, para ulama, para santri, tapi juga semua kelompok masyarakat. Saya kira ini modal yang penting, modal yang baik. Kenapa juga survei-survei yang ada di Jawa Tengah memberikan nilai yang sangat tinggi bagi Pak Ahmad Lutfi ya. Saya kira ini penting bagi kita, bagi kami khususnya, bahwa Pak Ahmad Lutfi ini sosok jenderal polisi yang berbeda, yang sangat low profile, yang sejuk, dekat dengan masyarakat, terus berinteraksi dengan masyarakat, jauh dari karakter yang keras begitu. Nah inilah pentingnya pemimpin yang dibutuhkan. Begitu juga Tat Yassin dengan pembawaannya, profilnya yang low profile, yang sederhana ya. Tentu semua orang tahu yang bersangkutan adalah anak dari Mbak Maimun. Dan pasangan kedua ini pasangan yang sangat baik, yang sangat ideal, satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi, punya modal masing-masing, jam terbang yang tinggi masing-masing di Jawa Tengah. Jadi kami sangat optimis, insya Allah kedua pasangan ini akan menang ya. Dan saya setuju, ini bukan perang bintang ya. Di pilkada itu nggak ada urusannya. Bintang 1, 2, 3, 4, bintang 7 sekalipun nggak penting. Di pilkada itu yang dilihat oleh masyarakat adalah integritasnya, kompetensinya, pengalamannya, kemampuannya, bagaimana berinteraksi, ide dan gagasan program-programnya, dan lain-lain itu yang dilihat di masyarakat ya. Jadi kami optimis insya Allah kedua pasangan ini dapat memenangkan pilkada serentak. Dan kami harapkan prosesnya sangat damai, dan tentu luber dan jurdil. Oke, baik. Bung Seno, bagaimana PDI Perjuangan langkahnya untuk lebih mendekatkan Andika kepada masyarakat Jawa Tengah tanpa melibatkan unsur TNI? Karena Ahmad Lutfi kan lebih dulu berada di Jawa Tengah. Oke, baik, tentu saja. Artinya kita juga berada pada level komitmen yang sama ya Mbak. Artinya kita menyadari bahwa pilkada ini adalah perayaan supremasi sipil, yang mana institusi negara tentu saja tidak boleh untuk diajak ikut serta bermain di sini. Yang paling penting adalah bagaimana nanti masing-masing dari kandidat calon ini dapat berkampanye dengan baik dan dapat secara demokratis mengikuti tahapannya. Nah, Pak Andika saya rasa sangat paham dan sangat mampu untuk mengikuti prosedur tersebut, karena bagaimanapun beliau waktu Pilpres kemarin kan juga terlibat aktif sebagai sipil. Artinya bergabung di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi, termasuk melakukan giat kampanye secara terbuka di mana-mana sebagai purnawirawan TNI yang baru saja menjadi first voter kemarin. Gitu. Artinya sudah latihan lah untuk ngeblend dengan alam sipil dan kemudian dapat ikut serta dalam kontestasi demokrasi di dalam pemilu. Jadi saya rasa beliau juga mengikuti jenjang mekanisme kepartaian secara prosedural. Beliau diperkenalkan sebagai kader partai beberapa bulan yang lalu pada saat acara PDI Perjuangan oleh Ketua Umum. Artinya beliau bersedia untuk mengikuti prosedur demokrasi, termasuk melibatkan diri di dalam proses kepartaian, yang itu ada proses berjenjang, yang tentu saja saya rasa untuk ukuran seorang Panglima TNI itu perlu kerendahan hati untuk melakukan itu dengan tahap demi tahap. Jadi buat saya
beliau sangat paham aturan main di dalam politik, tentu berbeda dengan di dalam institusi dan tubuh TNI. Dan saya yakin bersama dengan Mas Hendy, ini beliau berdua akan dapat mengikuti ritme dengan baik dan dapat menjawab persoalan Jawa Tengah, memberikan warna yang menyenangkan di dalam pilkada ini tanpa rakyat ditakut-takuti. Gitu. Meskipun ototnya kekar, tapi tidak boleh rakyat ditakut-takuti. Gitu. Dengan situasi perang bintang yang seakan-akan kita mau ada satu perbenturan antara dua institusi negara. Buat saya itu tidak boleh dilakukan di depan layar maupun di belakang layar. Semuanya harus saling menjaga. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bung Toto. Bung Toto ini kan sebelum-sebelumnya pilkada, epicentrumnya adalah di Jakarta. Apakah betul sekarang berpindah ke Jawa Tengah karena kuat-kuat perang bintang ini? Tidak juga sih Mbak, tetap yang namanya Jakarta, yang namanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat akan menjadi epicentrum karena dianggap menjadi bandul dari basis pemilih terbesar ya. Dan pusat informasi juga ada di sini. Jadi agak sulit lah kalau kita mengatakan Jawa Tengah sekarang menjadi bandul baru berpindah dari Jakarta. Jakarta juga menarik kalau kita lihat kan banyak kejutan terjadi. Dan yang paling penting tapi menurut saya adalah di sini bagaimana nanti kita melihat judul-judul terkait ini dengan perang bintang yang mewakili masing-masing institusi, kalau tidak terjadi, itu malah menunjukkan kualitas dari pilkada di Jateng. Ini yang paling berbahaya adalah kalau betulan terjadi perang bintang antara hijau dengan coklat. Ini istilah masyarakat gitu ya, terkait dengan tentara dan polisi. Karena berarti politik kita sudah ada dalam posisi paling berbahaya. Kalau simbol dari pertarungan politik itu terjadi di antara dua institusi negara yang harusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Di luar itu juga paling penting adalah bagaimana kita melihat terlepas dua-duanya jenderal, tapi kemudian hal-hal yang paling kita takutkan menurunkan kualitas dalam pilkada, yaitu intervensi kekuasaan, penggunaan aparat, bagaimana pengerahan kepala desa, menakut-nakuti tim ses atau calon dengan politisasi hukum, itu tidak terjadi. Dan disitulah bagaimana ujian buat seorang Jenderal Andika dan Komjen Ahmad Lutfi untuk menunjukkan bahwa yang bertanding adalah mereka. Bahwa yang bertanding adalah program mereka. Yang bertanding bukan institusi mereka. Yang bertanding bukan kekuatan logistik di belakang mereka, apalagi mengatasnamakan institusi. Kalau itu yang terjadi, itu akan jadi sorotan ke depan, bukan hanya kepada dua sosok jenderal ini, tapi kepada dua institusi yang pada saat Pilpres dengan segala hormat saya banyak disorot, terutama oleh teman-teman pengamat pro-demokrasi. Baik, ini bukan tentang institusi ataupun kekuatan yang berada di belakang masing-masing paslon, tapi tentang program kerja. Begitu ya Bung Toto, kita sama-sama nantikan pada saat dimulainya masa kampanye 25 September mendatang. Terima kasih banyak Bung Toto, Bung Riza, dan Bung Seno telah bergabung di Ayu Sore. Sehat selalu, selamat sore.